dia terus haus akan darah manusia ataupun darah hewan. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Dracula ini tidak mengetahui resiko yang sangat berbahaya dari dia bekerja sama dengan iblis. Yang mana setelah dia mengkonsumsi darah manusia dan juga darah para hewan untuk Oke, halo teman-teman semua, balik lagi bersama Tos Sensei di sini. Dan di video kali ini, seperti biasa, kita akan bahas Pochi, podcast cerita mitologi. Dan untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas requestan lagi dari teman-teman subscriber, yaitu mengenai pembahasan Dracula. Tapi sebelum ke ceritanya teman-teman semua, silakan buat teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, tanpa basa-basi lagi teman-teman semua, langsung saja kita gas ke pembahasan Pochi, podcast cerita mitologi. Siapa sih yang gak kenal Dracula? Yaitu dia adalah makhluk mitologi yang berasal dari Transylvania yang sangat jahat dan bahkan menghisap darah manusia ataupun para hewan. Nah, kisah Dracula ini pasti sudah didengar oleh teman-teman semua dari berbagai adaptasi yang diperlihatkan dalam film-film. Seperti contoh ya, film Twilight, kemudian film Blade, film-film vampir, dan masih banyak lagi film-film yang mengangkat tokoh Dracula ini. Kisah Dracula semakin populer setelah diciptakannya sebuah novel yang berjudul Dracula oleh Bram Stoker yang mengisahkan kisah Dracula dari awal dia bekerja sama dengan iblis sampai dia sendiri diburu oleh para pemburu vampir. Dalam novel Bram Stoker yang berjudul Dracula, dikisahkan Dracula pada awalnya bukanlah seorang monster atau seorang makhluk mitologi, melainkan dia pada awalnya adalah seorang manusia, yaitu pangeran yang tinggal di istana Transylvania, bahkan memiliki kemampuan perang yang sangat luar biasa. Tetapi pada saat keadaan kritis dan genting yang membuatnya harus bekerja sama dengan iblis, Dracula pun menyetujui untuk memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, tetapi dengan resiko yang tinggi. Akibat kejadian terpepet tersebut, pada akhirnya si Dracula ini pun bekerja samalah dengan iblis, meminum darah seekor serigala dan kemudian harus menahan rasa haus darah tersebut selama 3 hari. Tetapi pada kenyataannya dia tidak bisa menahan haus darah tersebut, sehingga dengan cara apapun dia terus haus akan darah manusia ataupun darah hewan. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Dracula ini tidak mengetahui resiko yang sangat berbahaya dari dia bekerja sama dengan iblis. Yang mana setelah dia mengkonsumsi darah manusia dan juga darah para hewan untuk memenuhi hasrat dan kebutuhannya, Dracula ini terjebak dalam siklus keabadian yang menyiksanya. Dan hanya mataharilah yang dapat menghabisinya. Namun pada saat dia mencoba untuk menghabisi dirinya dengan berjemur di atas sinar matahari, dia sendiri merasa tersiksa dan tidak kuat dengan siksaan tersebut. Dan bahkan Dracula ini memilih untuk hidup abadi selama-lamanya dengan terus berburu dan mengkonsumsi darah manusia maupun hewan. Beberapa tahun kemudian, teror Dracula ini sangat meresahkan bagi warga Transylvania, hingga Dracula memiliki beberapa pengikut yang ikut meresahkannya juga, sehingga terciptalah dari keresahan tersebut sebuah organisasi yang disebut sebagai pemburu vampire atau Dracula. Sehingga pada saat itu juga banyak pengikut Dracula yang dibunuh oleh pemburu vampire. Bahkan para pemburu vampire tersebut mengincar Dracula untuk dihabisi biangnya. Karena selama Dracula hidup, maka masih banyak lagi vampir-vampir pengikut Dracula ini. Namun karena kelicikan dan juga kelihayan Dracula, pada saat pemburu vampir tersebut mencoba untuk memburunya, Dracula selalu selamat dan menghilang. Sampai saat ini keberadaan Dracula masih tanda tanya. Tahu gak sih teman-teman, itu adalah kisah fiktif Dracula dalam sebuah novel yang diciptakan oleh Bram Stoker yang berjudul Dracula. Tapi ternyata teman-teman semua, kisah Dracula ini terinspirasi dari salah satu pangeran atau raja yang berasal dari Wallachia bernama Vlad the Impaler atau Vlad Tepes atau Vlad ketiga. Dikatakan bahwa Raja Vlad Tepes atau Vlad the Impaler ini memiliki kelakuan yang sangat durjana, kejam dan juga sangat bengis. Bahkan dia sendiri bisa menyiksa musuh atau rakyatnya dengan sangat kejam, dan siksaan itu bernama Sula, yaitu dengan menancapkan sebuah batang kayu yang sangat tajam dari dubur sampai menusuk
ke atas bagian langit-langit atau ke arah leher dan lain-lainnya. Dan di situ rakyat atau musuh yang mendapat siksaan tersebut tidak akan mati seketika, melainkan akan mengalami dulu penyiksaan selama 1-2 hari sampai dia menderita hingga menghembuskan napas terakhirnya. Dan juga dikatakan bahwa Blood the Impaler ini ternyata pernah satu angkatan dan juga satu zaman dengan sang pahlawan yang menaklukkan kota Konstantinopel. Siapa lagi kalau bukan Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II. Bahkan dikatakan juga Blood the Impaler ini pernah hampir membunuh Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih dengan tangannya sendiri. Dan mau tahu bagaimana ceritanya? Jadi ini dia kisahnya. Jadi pada awalnya daerah Wallachia ini merupakan salah satu daerah di perbatasan antara Rumania dan juga Turki Utsmani atau Kesultanan Ottoman, yang menyebabkan daerah ini adalah daerah yang rawan konflik antara konflik peperangan dari luar atau konflik peperangan saudara dari dalam yang memperebutkan kekuasaan daerah Wallachia ini. Singkat cerita, pada zaman ayah dari Vlad Tepes yaitu Vlad kedua, ayahnya ini mendapati sebuah julukan dari Ordo Kristen Naga yang disebut sebagai Dracul, yang mengartikan Dracul ini dari bahasa Latin yang berarti naga, menjadikan nama ayahnya itu adalah Vlad kedua Dracul. Kemudian Vlad kedua ini memiliki 2 orang anak bernama Vlad dan juga Radu. Nah, karena Vlad ini merupakan anak pertama dan menjadi putra mahkota, maka Vlad ini memiliki sebuah julukan yaitu Vlad ketiga Dracula, yang berasal dari nama ayahnya yaitu Dracul yang berarti naga dan Ella yang berarti anak. Dan secara harfiah bila disebutkan yaitu Dracula yang berarti anak naga. Singkat cerita, kerajaan Wallachia pun berhasil ditaklukkan oleh Kesultanan Ottoman atau kerajaan Turki Utsmani. Dan pada saat itu, Turki Utsmani sendiri memiliki tradisi. Bagi wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan oleh Turki Utsmani, maka putra mahkota atau keturunan raja harus diserahkan kepada mereka dan akan dididik di militer agar bisa memperkuat kerajaan Turki Utsmani. Karena tidak ada pilihan nih, ayah Vlad the Impaler yaitu Vlad kedua pada akhirnya menyerahkan 2 anaknya yaitu Vlad ketiga dan juga Radu untuk ditempatkan di camp Turki Utsmani. Nah, setelah mereka ini ditempatkan di camp Turki Utsmani, ada 2 versi nih yang mengatakan. Yang pertama, mereka berdua ini disiksa dan juga dikurung sehingga mereka memiliki balas dendam yang ingin menjatuhkan kerajaan Turki Utsmani. Tetapi versi yang satunya mengatakan bahwa mereka berdua ini dididik baca tulis, terus dididik militer, bahkan diajari strategi berperang agar memperkuat Turki Utsmani. Tapi intinya teman-teman semua, dari 2 versi tersebut, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kedua putra dari Vlad kedua ini hidup dan tumbuh beberapa lama di kerajaan Turki Utsmani. Dan juga dikatakan bahwa mereka berdua ini ternyata umurnya hanya beda 1 tahun dengan Sultan Mehmed II atau yang biasa kita kenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Singkat cerita, pada saat mereka sudah menginjakkan dewasa, ternyata kerajaan Wallachia ini diserang oleh kerajaan Eropa yang mana mengakibatkan Vlad kedua ini dieksekusi hingga meninggal dunia. Dan eksekusi yang dilakukan oleh masyarakat Eropa kepada Vlad kedua adalah dengan menguburnya secara hidup-hidup. Kabar tersebut pun terdengarlah oleh anak-anak dari Vlad kedua, yaitu Vlad the Impaler dan juga Radu. Nah, pada saat itu juga kerajaan Turki Utsmani karena tidak ingin nih kehilangan wilayah Wallachia, maka dia mengutus Vlad the Impaler untuk pergi ke kerajaan Wallachia dan kembali ke rumahnya demi mempertahankan wilayahnya dari serangan bangsa Eropa. Setelah kembalinya Vlad the Impaler ini ke rumahnya, yaitu di Wallachia, bukannya memperkuat Kesultanan Ottoman, melainkan Vlad the Impaler ini menghasut warga sekitar untuk membenci Kesultanan Ottoman dan juga negara Turki Utsmani. Dan pada saat itu juga, dia pun berencana untuk menghukum para bangsawan pengkhianat di pemerintahan ayahnya dan menghukum mereka dengan cara disula, yaitu seperti yang dijelaskan oleh sensei di awal, dengan menusukkan kayu yang sangat tajam di arah dubur hingga ke leher, lalu menancapkan dan membariskan orang-orang dihukum tersebut di sebuah tanah yang kosong sehingga menjadi pagar manusia. Dan hal tersebutlah yang menjadikan kelakuan Vlad Dracul ini sangatlah mengerikan.
Setelah beberapa lama di Wallachia dan tidak kembali ke Ottoman, Muhammad Al-Fatih pun mulai mengirim utusan untuk ke Wallachia dan memeriksa keadaan di sana. Dan pada saat para utusan tersebut dikirim, ternyata para utusan tidak kembali lagi. Karena seperti yang kita tahu, bahwa Vlad the Impaler langsung menghukum para utusan tersebut dengan cara disulak kembali. Dan bahkan para utusan pun langsung dipajang di gerbang Wallachia, yang menyebabkan Muhammad Al-Fatih sangat geram dengan kelakuan pembangkangannya kepada Kesultanan Ottoman. Sehingga pada akhirnya Muhammad Al-Fatih pun mengirim 1000 pasukan kepada Wallachia yang dipimpin oleh jenderal bernama Abbas. Tapi apa yang terjadi teman-teman semua, 1000 pasukan saja tidak cukup untuk mengalahkan Vlad the Impaler ini. Yang bahkan pasukan dari 1000 pasukan Kesultanan Ottoman ini bahkan dipajang, disulak di sebuah tanah yang kosong, sehingga menciptakan hutan berdaunkan, yaitu para pasukan dari Kesultanan Ottoman. Mehmed kedua pun atau Muhammad Al-Fatih yang memeriksa keadaan di medan perang dan melihat tentaranya ini disulak oleh Vlad the Impaler, dia sangat marah. Bahkan hukuman ini dianggap hukuman yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh Vlad the Impaler. Hingga pada akhirnya Muhammad Al-Fatih pun mengirim adik tercinta dari Vlad the Impaler untuk menghabisi dia, yaitu Radu, untuk menantang Vlad the Impaler. Dalam benak Sultan Al-Fatih, untuk menaklukkan seekor singa, maka harus dikirimkan singa kembali dengan mengutus sang adik yang dibekali dengan 100.000 pasukan. Namun, karena Vlad the Impaler ini pernah menjadi salah satu dari pasukan elit di Kesultanan Ottoman, maka dia mengetahui kelemahan dan juga keunggulan dari pasukan yang dipimpin oleh adiknya tersebut. Dari mulai dia meracuni sungai Arges yang menjadi tempat camp pasukan Radu di sana, sehingga para tentara banyak yang sakit dan juga keracunan. Namun pada akhirnya pada saat perang tiba, tetap saja Vlad the Impaler ini kalah dari pasukan adiknya, karena pasukan dari Wallachia sangat berbanding jauh banyak dari pasukan yang dikirim oleh Muhammad Al-Fatih. Tapi untuk sekelas Vlad the Impaler yang bisa bertarung dengan 100.000 pasukan adiknya yang dikirim oleh Kesultanan Ottoman dan dapat mengimbanginya, itu merupakan prestasi yang sangat luar biasa loh. Tapi dalam kenyataannya teman-teman semua, ternyata Vlad the Impaler ini mati dengan konyol, di mana dia menyamar sebagai tentara Kesultanan Ottoman dan malah mati oleh pasukannya. Nah, itulah dia teman-teman semua terkait kisah Poci Podcast cerita mitologi kali ini, yaitu mitologi Dracula dan juga kisah sejarah Vlad the Impaler, sang Dracula di dunia nyata. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua terkait kisah kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.